Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Novi Nabila, NIM 1201545 dan teman saya Pusdia Muftil Ida, NIM 120150666. Kami dari kelas C Manajemen Bisnis Syariah. Kami akan menjelaskan tentang karakteristik studi Islam berdasarkan latar belakang dan tujuan studi. Metode secara bahasa Yunani adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut istilah, metode adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Sedangkan metodologi secara bahasa Yunani berarti ilmu tentang metode atau uraian tentang cara-cara dan langkah-langkah yang tepat untuk menganalisa sesuatu, penjelasan atau penerapan cara. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan metode studi Islam? Kedua, apa yang termasuk ruang lingkup metode studi Islam? Ketiga, bagaimana cara metodologi studi Islam dalam menghadapi problematika saat ini? Dan keempat, pada apa tujuan metodologi studi Islam dalam pemahaman Islam? Tujuan penulisan makalah ini guna menyelesaikan tugas pada mata kuliah metodologi studi Islam. Pentingnya mengetahui metodologi studi Islam dan aspek-aspek yang melatar belakangi penulisan makalah ini agar tidak ada penyimpangan atau kesalahpahaman dalam penafsirannya. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Studi Islam dapat diartikan kajian Islam yang mengandung arti memahami, mempelajari atau meneliti Islam sebagai objek kajian. Jadi Islam merupakan sebuah usaha untuk mempelajari Islam secara mendalam dan segala seluk-beluk yang berhubungan dengan agama Islam. Kemudian ruang lingkup studi Islam. Usaha mempelajari agama Islam tersebut kenyataannya bukan hanya dilaksanakan oleh kalangan umat Islam saja, melainkan juga dilaksanakan oleh orang-orang di kalangan luar umat Islam. Yang di luar kalangan umat Islam, studi Islam bertujuan untuk mempelajari seluk-beluk agama dan praktik-praktik agamaan yang berlaku di kalangan umat Islam, yang semata-mata sebagai ilmu pengetahuan. Ruang lingkup studi Islam sebagai objek studi minimal dapat dilihat dari segi sisi. Yang pertama, sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final dan arti absolut dan diterima apa adanya. Yang kedua, sebagai gejala budaya yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Yang ketiga, sebagai interaksi sosial yaitu realita manusia. Bila studi Islam dapat dilihat dari tiga sisi tersebut, maka ruang lingkup studi Islam dapat dibatasi pada tiga sisi tersebut. Oleh karena itu, sisi doktrin merupakan suatu keyakinan atau kebenaran teks wahyu, maka hal itu dapat memerlukan penelitian di dalamnya. Kemudian, urgensi studi Islam. Umat Islam pada saat ini berada dalam kondisi problematika. Yang pertama yaitu kondisi umat Islam kini semakin melemah dalam berbagai bidang, terutama berhadapan dengan dunia modern yang serba maju dan canggih. Harus ada keberanian untuk melakukan pemikiran ulang untuk menghadapi masa depan agar tidak terpaku pada persiapan terdahulu yang penafsiran terdahulu yang menjadi turun-temurun. Kemudian yang kedua, melalui pendekatan yang bersifat objektif rasional, studi Islam diharapkan mampu memberikan alternatif pemecahan masalah atau jalan keluar dari kondisi problematik tersebut dengan tetap berpegang teguh pada sumber dasar ajaran Islam yang asli dan murni yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, pada era globalisasi saat ini semakin dekatnya jarak komunikasi antar manusia, tetapi norma atau aturan semakin ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan melanjutkan pembahasan dari Novi Nabila. Perkenalkan, nama saya Pusdia Muftil Ida. D. Prinsip-prinsip dasar epistemologi Islam. Epistemologi secara etimologi berasal dari kata Yunani. Estime berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Sistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau struktur. 1. Wahyu. Wahyu berasal dari kata Arab alwi, artinya suara, api, dan kecepatan. Di samping itu, wahyu mempunyai makna bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Selanjutnya,
Al-Wahyi mengandung arti pengetahuan secara tersembunyi dan dengan cepat, namun dari sekian banyaknya arti, wahyu dikenal dalam arti apa yang disampaikan Allah kepada para nabi, dengan arti sabda Allah kepada orang pilihannya, agar diteruskan kepada umat manusia dalam perjalanannya kehidupan baik dunia maupun akhirat nanti. 2. Akal pengetahuan lewat akal disebut akli. Akal dengan indera dalam kaitan dengan pengetahuan satu dengan lain tidak dapat disampaikan dengan tajam, bahkan sering menghubungkan. Dalam pandangan Islam, akal berada dengan otak. Akal dalam memandang Islam bukan otak, melainkan daya pikiran yang terdapat dalam jiwa manusia. Akal dalam Islam merupakan tiga unsur, yaitu pikiran, perasaan, dan kemauan. 3. Pengertian lewat indera atau rasa adalah segala yang bisa diperoleh manusia lewat indera dalam panca indera. Pengetahuan indera terwujud setuhan dengan indrawi manusia dengan dunia luar alam. Dari seutuh itu, manusia memperoleh pengetahuan proses aktivitas dari luar maupun dalam, mulai dari menerima dan kemudian proses dikeluarkan, maka jadilah pengetahuan indrawi. Tujuan studi Islam. Pertama, untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu. Studi Islam dilaksanakan atas asumsi bahwa sebenarnya agama diturunkan Allah adalah membimbing dan mengarahkan serta menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan agama-agama dan budaya umat manusia. Di muka bumi ini Allah telah menurunkan ajaran Islam sejak pas awal dari pertumbuhan dan perkembangan akal dan budidaya manusia tersebut. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagian penjabaran dan dalam pertumbuhan diperkembangkan budaya dan pembahasan Islam sepanjang sejarah. Bawahnya, pokok-pokok isi ajaran Islam ini sesuai dengan fitrah manusia, potensi dasar. Dari potensi fitrah inilah manusia mampu mengatur dan menyusun untuk sistem kehidupan. Dengan kata lain, pokok-pokok isi ajaran agama Islam tersebut mempunyai daya adaptasi dan berinteraksi dengan setiap sistem hidup dan lingkungan budaya dijumpainya. 3. Untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis. Agama Islam sebagai agama samawi terakhir yang membawa ajaran-ajaran yang bersifat final dan mampu mencerahkan masalah-masalah kehidupan manusia. Dan yang terakhir, untuk mempelajari sejarah mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam dan sebagai realisasinya dalam mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern. Dalam era global, umat manusia semakin membutuhkan nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat universal yang diterima oleh semua umat manusia untuk mengontrol dan mengadilkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih serta faktor dinamika lainnya dari sistem budaya dan perbedaan manusia modern menunjukkan kondisi kehidupan yang adil dan makmur. Bab 3 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Metode ini sedangkan metodologi ini adalah sejarah kita untuk menjelaskan suatu permasalahan yang terjadi. Studi Islam adalah suatu cara mempelajari Islam, cara menyelami dan mengkaji yang ada dalam agama Islam. Jadi dalam mempelajari ruang lingkup studi Islam hanya dibatasi oleh 3 hal, yakni doktrin Tuhan, interaksi sosial, dan urgensi. Studi Islam merupakan hal-hal yang membahaskan mengenai fakta-fakta yang melatar belakangi lahirnya perkembangan studi Islam.
Selanjutnya, saran dalam menyusun makalah seharusnya dikejar bersama-sama anggota kelompok secara langsung untuk tatap muka untuk mempermudah dan berdiskusi, menyampaikan pendapat terhadap karena adanya pandemi ini, hingga penyusunan makalah ini dilakukan karena secara online dan kurang kreatif. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.